campur lendir, boleh sholat, boleh. Tapi ini dengan catatan, itu kalau mengikut kepada kebiasaan itu haid atau bukan. Kalau itu adalah kebiasaannya haid, maka wanita yang hamil boleh haid tak? Boleh, dia akan dihitung haid. Tapi kalau luar daripada itu, maka itu tidak dinamakan nifas, hanya keluar lendir saja ketika kontraksi. Bukaan 1, bukaan 2, ya. Ya, di saat seperti itu gak mungkin sholat, ya. Ada enggak ibu-ibu yang kuat? Masya Allah, lagi kontraksi, Allahu Akbar, sembahyang, ya. Ada enggak yang kuat? Jarang yang kuat, ya enggak? Maka dalam keadaan seperti itu, tinggalkan sholat, tidak sholat beberapa waktu, ingat-ingat itu harus diqadha, harus diqadha, ya. Yang dari qadha itu ketika hari-hari haid saja, ini bukan haid, ya. Nah, jangan mentang-mentang itu kan lagi kontraksi, kan kita uzur. Yang diuzurkan tidak diqadha itu hari-hari darah haid saja. Jangan seperti itu. Setiap darah-darah yang kita sebutkan tadi ini hitungannya haid, mananya tidak diqadha. Yang bukan haid itu diqadha, kecuali nipas, ya. Nipas enggak juga diqadha. Wanita haid bolehkah memandikan jenazah? Boleh, ya, boleh. Tapi seafdal-afdalnya wanita yang haid tidak mengurus jenazah, tidak juga menziarahi ke kubur. Seafdal-afdalnya, seafdal. Tapi bukan maknanya haram, tidak boleh. Boleh, tetapi kalau ada selain mereka, afdal. Oh, tidak ada yang ngurus di kampung ini, dia ini petugas apa namanya di sini istilahnya, pengurus mayit ini, fardu kifayah. Tidak ada lagi, tapi dia haid, ya sudah, ya, boleh, bukan haram, ya, boleh, ya. Wanita yang haid memandikan jenazah boleh, tidak jadi masalah. Nah, boleh tidak lagi haid memotong kuku, cabut rambut, ya, boleh tidak? Boleh, tapi hukumnya makruh. Baik dalam keadaan haid, baik dalam keadaan nifas, baik dalam keadaan junub, ya, itu makruh mencabut sesuatu dari tubuh kita. Makruh. Tapi kalau dicabut tidak apa-apa, ya. Ini kukunya selama nifas 60 hari. Oh, bilang orang Berau, kukunya bangsa Bunia. Tahukah Bunia? Apa itu? Hah? Hah? Elang, ya, elang ataupun apanya gitu, ya, iya. Hah? Imigrasi bilang orang berawan, bangsa imigrasi, tahu gak? Kukunya panjang, boleh dipotong, menyusahkan, apalagi menyusui anak, bayi. Masa kukunya panjang menggendong bayi, kulitnya sensitif, masih lembut, tergores, luka, potong, nggak jadi masalah. Karena ada beberapa keyakinan kalau sudah nifas biarkan aja rambutnya bangsa sarang, apakah? Ditutupi aja dengan jilbab. Dibuka jilbabnya, masya Allah, bisa hingga burung bersarang. Dirapikan, dicabut, dipotong, nggak jadi masalah. Karena hukumnya makruh saja. Seafdal-afdalnya tidak. Jangan betul ada keyakinan haram, nggak boleh diapa-apai, beraja sudah. Nah, kalau sudah 15 hari itu istihadah, ya. Karena sepanjang-panjangnya tadi apa? Haid berapa? 15 hari. Maka keluar darah setelahnya itu bukan haid. Maka wajib dia, katanya boleh nak setelah 15 hari haid ini dia sholat, boleh. Bahkan bukan boleh, jawab wajib dia sholat. Nah, oh, ini ada pertanyaan. Kalau setelah bersenggama kemudian melanjutkan ronde kedua, boleh enggak harus mandi dulu kah atau enggak apa-apa langsung? Ya. Kalau dipandang dari boleh enggak bolehnya boleh.
Ya, kita sudah jawab kemarin ya. Ada satu soalan ataupun kita terangkan, kalau sudah bersenggama mau tidur ataupun yang berikutnya itu afdolnya mandi. Oh, mandi bagus, sekaligus saja nanti sekaligus. Nah, paling tidak apa? Berwudu. Kelamaan. Ya sudah dicuci aja. Ya, dicuci aja kemaluannya. Ya. Jangan langsung lanjut tanpa mencuci. Nah, kalau dipandang dari boleh tidak boleh ya. Tapi afdal-afdalnya seperti itu, mandi dulu. Ini diantara hikmah kenapa keluar mazi, keluar wadi kemarin itu tidak wajib mandi ya, tidak keluar kencing. Orang berkencing wajib mandi tidak ya, tidak wajib. Yang wajib kapan? Kalau keluar ini sperma keluar, karena menurut lumrahnya dan juga menurut medisnya, orang yang keluar sperma dari tubuhnya pasti tubuhnya akan mengalami apa? Lemah, iya enggak? Hilang kekuatannya, lemah. Mandi yang disyariatkan dalam Islam akan menyegarkannya. Mandi dalam Islam akan menyegarkannya. Maka afdolnya mandi ya. Baru yang berikutnya. Pada sekurang-kurangnya wudu ataupun mencuci. Ya, harus. Kalau di sore harinya dia zuhur nak melihat, dibiarkan. Di pagi hari ketika subuh, oh ada darah haid. Sampai asar, zuhur nak dicek sama dia. Ya, tidak terasa juga. Ya, asar dicek, ternyata tidak ada. Sholat asar dia. Sholat asar, zuhur yang tidak dicek tadi bagaimana? Ya, nanti dihitung. Kalau betul itu adalah bukan haid, ya, itu bukan haid, maka wajib dia mengqadanya. Tapi ternyata itu adalah termasuk di hari-hari berikutnya itu adalah haid, maka tidak ada qada baginya. Tidak ada qada baginya. Maka dilihat di akhir harinya. Meludah ke WC hukumnya makruh ya, meludah. Di antara akhlak Nabi SAW, beliau kalau masuk WC tidak tidak dalam keadaan terbuka kepala beliau, dan juga beliau akan menggunakan intial. Intial ini sandal. Dan juga dimakruhkan kata alim ulama untuk meludah di dalam WC. Karena kemuliaan lisan yang selalu berzikir dan membaca Al-Qur'an. Kalau lagi berwudu meludah boleh. Nah, jadi masalah. Tidak membatalkan juga. Kemudian coba yang sudah dalam terpenting. Ini sudah kita jelaskan tadi ya. Kalau sudah selesai haid tapi belum mandi, wajibkah langsung bersenggama? Wajib. Oh, belum mandi wajib, salah bacanya. Ini salah salah meletakkan koma ya. Apa hukumnya kalau sudah selesai haid tapi belum mandi wajib? Nah, di sini titik. Saya membacanya tapi belum mandi. Wajib langsung bersenggama. Maaf ya yang tulis soal ini. Tapi belum mandi wajib, langsung bersenggama sama suami tidak boleh, berdosa. Ya, seperti dia berhubungan dengan istrinya dalam keadaan haid. Nah, boleh, harus mandi dulu. Apakah nama kalau mau melahirkan pembukaan 1 sampai 8 dan lepas kewajiban sholatkah kita jika sudah pembukaan? Lepas kewajiban sholat itu kalau sudah melahirkan. Masih pembukaan, jangankan 8 sampai 10 sekalipun, itu kita masih, kalau dalam keadaan waktu sholat lantas kita tidak sholat, maka itu diqadha nanti.
Jangan mentang-mentang ini sudah pembukaan, sudah melahirkan, tidak dihitung hari dia lahir itu, melahirkan itu, maka itu harus diqadha. Kapan nifasnya? Setelah melahirkan. Ya, ini perlu diperhatikan ini. Ada lagi? Oh, ini juga. Oh ya. Darah yang keluar dinamakan darah apa? Ya. Kontraksi dan keluar darah jam 9 pagi, bayinya keluar jam 1 siang. Yang ditanyakan darah yang keluar dinamakan darah apa? Darah apa tadi? Ya. Darah apa? Darah kotor ataupun istihadah. Belum dinamakan darah nifas. Masih, apakah sholat zuhur karena melahirkannya jam 1? Sholat zuhur yang sudah masuk waktunya tadi, sedangkan dalam keadaan melahirkan, apakah wajib kalau sudah selesai nifas mengqadha? Wajib, ya. Ya. Apakah wajib? Apakah kami kaum wanita baru mulai azan kami sholat, atau tunggu selesai azan baru sholat? Boleh, karena sholat itu waktunya masuk dengan apa? Wajibnya dengan waktu, bukan dengan azan. Kadang-kadang muazzin terlambat 5 menit, ya enggak? Jadi kalau afdalnya menjawab azan baru sholat, menjawab azan baru sholat. Kenapa seperti ini? Ternyata ada yang dikhawatirkan. Dikhawatirkan kami datang bulan atau haid. Allahu Akbar, langsung kamat sendiri-sendiri di rumah. Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, sah, tidak apa-apa. Tidak perlu menunggu selesai azan. Masya Allah. Pintar juga ya, ingin mengejar supaya tidak haid. Tahu waktu datang haid, perhitungan jam ya. Ya. Mungkin maksudnya 1 sampai 8 kan, tapi dia uzurnya nyeri. Iya. Nah, mungkin sakit. Orang sakit sekali apapun, selama masih ada akalnya wajib sholat. Senyeri apapun, 1 sampai 8 sampai 10, nyeri betul. Jadi uzur untuk tidak sholat, mana ada uzurnya? Ya, selama kita ini masih ada akal, kita tidak sholat di waktu itu, kita wajib nanti mengqadha. Sakit 15 hari, 10 hari di rumah sakit, tidak bisa bergerak, tapi akalnya ada. Kenapa tidak sholat ketika itu? Tidak mampu sholat dengan hati. Tidak bisa berwudu, minta wudukan. Ya, masa ada yang mewudukan? Tidak bisa kena air, ditayamumkan. Selama itu masih ada apa? Akal. Mau sakit seperti apapun wajib. Tidak mampu, niat untuk apa? Menjalankan sholat tersebut dengan pikiran ataupun hati kita. Bayangkan sekarang lagi sholat ini, walaupun nantinya akan diqadha, ya. Enggak ada air, enggak bisa kena air, enggak bisa juga ditayamumkan. Salat tanpa air, tanpa salat enggak ada namanya salat jatuh dari sekarang, itu enggak ada. Wajib selama ada. Kalau sudah hilang akalnya, sudah enggak wajib. Nah, itu hebatnya sholatnya, hebatnya sholat. Safar pun, bepergian, berangkat dari Berau jam 11, terus Jakarta, transit sebentar, nggak boleh turun, lanjut terus berangkat ke Yaman, lepas zuhur, lepas asar, lepas maghrib, pesawatnya sempit, tidak bisa sembahyang, tetap sembahyang. Di mana di situ kita sembahyang? Tidak ada air di pesawat, tidak ada juga debu, mau bertayamum, sholat tanpa air, tanpa tayamum, sholat dalam keadaan apapun, sholat. Nanti urusan qadha, namun qadhanya itu belakangan. Yang penting waktu sudah masuk sholat. Mau dijamak, mau tidak dijamak, mau dikosor, tidak dikosor, dalam keadaan safar kerjakan sholat. Sama yang tadi ini ya, jadi nyeri
dalam bukaan 1 bukaan 8 itu bukan suatu uzur, lantas setelah habis nifasnya aku hendak mengqadha. Kenapa? Uzur kenapa Bu? Nyeri betul, sakit betul, kontraksi. Ibu sadar tidak waktu itu? Ada akalnya? Adalah. Masa melahirkan tidak sadar? Maka wajib ibu untuk mengqadhanya. Jelas ya? Waktu yang tepat untuk mengqadha salat terserah. Afdalnya adalah setelah salat yang mana ingin kita qadha, setelah kita melaksanakan salat qadha. Contohnya, saya mau qadha asar. Waktu berangkat ke Samarinda, di perjalanan tidak sempat salat asar. Sampai di Berau, pada hari-hari kita salat asar, qadha asar setelah salat asar tadi. Itu seafdal-afdalnya ya. Kalau mau qadha di waktu lain boleh. Malam hari kosong, plong. Hari Minggu kosong, tidak ada kegiatan, mau mengqadha boleh. Kapan saja, 24 jam waktu yang diperbolehkan untuk mengqadha. Ya, kan Nabi melarang salat pada asar, pada subuh, walaupun itu karena ini salatnya salat wajib diqadha. Hanya saja daripada kesunahan, kalau mengqadha salat di malam hari, salatnya dijaharkan. Kalau mengqadhanya di siang hari, salatnya disirkan. Aku mau mengqadha asar tengah malam, baca jahar. Salat asar kan sir, betul. Bukan dilihat, dipandang dari jenis salatnya, tapi di jenis waktunya. Karena waktu maghrib sampai subuh itu waktu jahar. Dari subuh sampai maghrib itu waktu sir. Paham ya? Aku mau mengqadha ini zuhur. Kapan? Jam 12 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Keraskan suara. Ya, sunnah. Siang hari jam 10 hari Minggu kosong. Aku mau qadha isya hari itulah. Sudah sempat sembahyang. Sir. Jangan mentang-mentang isya kan jahar. Jangan lihat jenis salatnya. Lihat di manakah waktu kita mengqadha. Ya. Satu hari pernah teman diminta baca doa dalam kajian di masjid. Beliau menolak karena katanya sebelum masjid suami berhubungan. Masya Allah. Berdoa dalam keadaan junub boleh enggak? Beliau ini menolak katanya karena tadi sebelum hadir pengajian sempat apa? Pahamlah sempat enggak sempat. Apa artinya sempat enggak sempat? Sempat itu enggak sempat mandi. Ya, ke masjid suruh baca doa, akhirnya beliau menolak karena belum dalam keadaan suci. Boleh. Berdoa dalam keadaan apapun boleh. Sesempurnanya dalam keadaan suci. Diijabah dan diijabah itu tidak berkaitan dengan suci atau tidak suci. Walaupun dalam keadaan junub sekalipun, aku haid, dosa berdoa aja. Justru dalam keadaan haid yang tidak boleh sholat itu berzikir, berdoa. Kalau sudah haid, sudah nifas, sudah cuti panjang, bukan dah bekerja aja, bukan dah ke dapur aja, bukan dah sembahyang aja, dah berdoa, dah berzikir. Habis ngapain? Ya, berdoa. Mau dalam keadaan haid, mau dalam keadaan junub, dalam keadaan nifas, berdoa. Tapi sesempurnanya berdoa dalam keadaan suci. Ini ada yang kemarin yang bertanya, hukumnya orang haid itu melakukan wudu? Ya, tidak apa-apa. Berwudu, basmalahnya dalam hati. Karena kan dia tadi kita ngecek, oh tidak ada darah, berarti dia akan melaksanakan sholat, maka dia berwudu. Ya, maka boleh sah. Setelah hari ke-7 haid, lalu hari ke-8 masih keluar lendir, kecoklatan. Sudah kita jawab tadi ya. Warna kecoklatan ataupun kekeruhan coklat tadi ataupun kekuningan itu masih dikategorikan darah haid. Wallahu a'lam. Jam 5:30 tes. Pembahasan haid ini baru secuil. Itu seafdal-afdalnya waktu yang lebih panjang, perlahan, enggak tergesa-gesa. Kalau ada papan tulis itu lebih afdal lagi supaya lebih terang. Satu pertanyaan lagi. Ya.
Ada apa? Nggih. Kita sembahyang terakhir kan yang ini kalau kita kemana tangan tapi itu yang melipat di lutut atau dia sujud tangan ini awal Masya Allah. sangat ya. Yang beliau minta terangkan di antara perbedaan gerakan wanita dalam sholat dengan lelaki. Ada beberapa perbedaan gerakan ataupun ini. Boleh kita ringkaskan tidak sampai 2 menit. Di antara perbedaan perempuan dan laki-laki dalam keadaan sholat, di antaranya adalah ketika sujudnya. Ya, disunahkan laki-laki untuk membentangkan, melebarkan kedua tangannya. Di saat yang sama wanita diperintahkan untuk ya, begitu juga ketika rukuk dan juga ketika mengangkat kedua tangan. Ya, ini diantara perbedaan salatnya wanita dengan lelaki. Kemudian juga kalau tempat itu ada bukan muhrimnya, maka tidak menjaharkan sampai terdengarkan oleh orang tersebut, maka dibaca dengan perlahan, cukup dia yang mendengarkan. Ya. Apalagi ya, kurang lebih itulah di antara hal yang membedakan antara seorang wanita dan seorang lelaki dalam mengadakan salatnya. Nah, duduknya sama, iftirash, tawarruk, begitu juga sama tasyahud awal, tasyahud akhir. Ya, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan dalam kesempatan yang lain insyaallah taala. Demikianlah mudzakarah kita selama 3 hari ini dalam hal yang berkaitan dengan fikih wanita, terutama taharah. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ini bisa bermanfaat, bisa kita amalkan, bisa menjadikan pedoman, rujukan kita dalam fikih keseharian kita yang kita tidak terlepas darinya, dari wudu, dari yang membatalkan wudu, dari haid, nifas dan juga istihadah. Dan mudah-mudahan Allah tetap memberikan kesemangatan kepada ibu-ibu sekalian dalam menuntut ilmu, ya, belajar. Jangan dengan satu ustaz saja. Ustaz-ustaz kita masih banyak di sini. Hadiri majelis-majelis mereka, manfaatkan mereka di Kota Berau ini, dan insyaallah ilmu kita akan diluaskan oleh Allah, dan dengan berilmu tersebut kita beribadah yakin, tidak ragu-ragu. Kami ucapkan terima kasih terlebih khusus kepada Ibu Sri yang telah